Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita, masih berkisar tentang qisas, babnya tentang ad-diyah, ya, diyatul qatl. Ini baru dah ini, koyok cerdas cermatnya kayak lampu. Diyah atau kafarah atau denda. Apa sih definisi diyah atau kafarat itu? Ad-diyatu hiyal mal alladhi yajibu bisababi al-jinayah. Diyat itu adalah barang, harta yang wajib dikeluarkan karena ada satu pidana. Wa tu'adda ilal mujni alaihi awwalihi. Diyah itu dibayarkan kepada orang yang terbunuh, awwalihi atau walinya. Yuqalu wadaitul qatil ay a'taitu diyatahu. Ketika ada orang Arab mengatakan wadaitul qatil, saya membayarkan kepada al-qatil. Al-qatil itu artinya al-maqtul, yang terbunuh. Maksudnya a'taitu diyatahu, aku memberikan diyahnya. Wa hiya tantazimu ma fihi al-qisas wa ma la qisas fihi. Wa tusamma ad-diyah bil aql, ya. Diyah itu bisa berkaitan dengan pembunuhan atau qisas, ya, atau mungkin juga tidak berkaitan dengan pembunuhan, ya, yang biasa disebut dengan kafarah. Wa tusamma diyah bil aql. Kadang ad-diyah itu juga disebut dengan al-aqlu. Kenapa al-aqlu? Karena annal qatil kana idza qatala qatilan jama'ad diyah minal ibil fa'aqalaha bifina'i awliya'il maqtul. Zaman dulu, kenapa dia itu disebut dengan al-aql? Karena pembunuh itu ketika membunuh, kemudian mereka atau dia itu mengumpulkan unta, ya, fa'aqalaha bifina'i awliya'il maqtul. Kemudian unta-unta itu dicancang di halaman depan wali yang terbunuh. Jadi misalnya dia kalau dibayar dengan unta itu 100 unta misalnya, maka 100 unta itu ditali di halamannya wali yang terbunuh. Kalau lembu itu 200. Berarti 200 lembu ditali di depan wali yang terbunuh. Kalau domba atau kambing jumlahnya 2000. Berarti 2000 kambing itu ditali di depannya wali al-maqtul. Kalau pakaian itu kalau tidak salah 200 setel pakaian. Ya, baju sak celonoi itu kira-kira 200 setel. Ya, kalau baju ya gak usah ditali di depan rumah yang terbunuh, ya. Yuqalu aqaltu an fulanin idza gharamtu anhu diyata jinayatihi. Ketika ada mengatakan aqaltu an fulan, saya mengikat binatang karena untuk membayar nyawa fulan itu.
Bapak hadirin sekalian, jangan dipahami kemudian nyawa kok ditukar karo unta. Nyawa kok ditukar dengan domba. Nyawa kok ditukar dengan sapi. Kita harus memahami dia itu dibayar oleh seorang pembunuh dengan catatan pembunuhan yang dilakukan itu karena kesalahan atau kesalahan atau syibhu ta'ammudin. Jadi syibih saja, tidak disengaja. Kalau pembunuhan itu disengaja, tidak ada dia. Pembunuhan itu kalau disengaja, itu hukumannya adalah al-qatl juga. Membunuh dibunuh. Nah, dia itu adalah ganti daripada pembunuhan yang keliru. Pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau ada orang tidur di ranjang yang tingkat misalnya, terus gak sengaja ranjang yang atas itu patah, ceblok, jatuh, kemudian nimpa yang bawah dan meninggal, itu tidak disengaja, dan itu yang disebut dengan pembunuhan yang khata itu, dan itu yang kena denda atau dia. Kalau pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, tidak ada dia. Ya, dalam hukum Islam tidak ada dia kalau seperti itu. Wa aslu dzalika qauluhu ta'ala, dasar daripada penetapan dia itu adalah firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan. Ya. Seorang mukmin itu tidak mungkin membunuh seorang mukmin yang lain. Seorang mukmin itu tidak boleh membunuh mukmin yang lain illa khata'a, kecuali pembunuhan itu dilakukan karena salah atau tidak disengaja. Wa man qatala mu'minan khata'a, siapa yang membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, maka dendanya adalah, kafaratnya adalah memerdekakan budak. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan diat yang diserahkan kepada ahli warisnya atau walinya. Illa ayyasaddaqu, kecuali kalau ahli waris atau walinya itu menyedekahkan, maksudnya tidak meminta denda. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Kalau yang dibunuh itu adalah dari kaum yang ada perselisihan dengan kamu, tapi kaum itu mukmin. Misalnya kabilah ini dengan kabilah A dengan B ada permusuhan, podo-podo kabilah mukminnya. Kalau kabilah A ini membunuh anggota kabilah B, fatahriru raqabatin mu'minah, maka kewajibannya memerdekakan budak yang mukmin. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kalau pembunuhan itu terjadi pada satu kaum, anggota salah satu kaum yang antara kamu dengan kaum itu ada satu perjanjian, misalnya kafir zimmi, misalnya kafir mu'ahad, maka fadiyatun musallamatun ila ahlihi, disuruh membayar dia. Wa tahriru raqabatin mu'minah, plus memerdekakan budak. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapati itu, tidak mampu memerdekakan budak, tidak mampu membayar dia, kata Allah,
fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Pembunuh itu harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Wa rawa Abu Dawud an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala. Diriwayatkan dari Abu Dawud dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya Shu'aib, dari kakeknya qala kanat timatud diya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 8 dinar. Nilai diyat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya adalah 8 dinar. 8 dinar. Au samaniyatu alafi dinar. Oh dirham, maaf. Atau 8.000 dirham. Ya. Wadiyatu ahlul kitab yauma idin an-nisfu min diyatil muslimin. Tendahnya diyatnya ahli kitab itu separuh dari diyatnya orang Islam. Hatta ustukhlifa Umar. Aturan itu berjalan sampai Umar menjadi khalifah. Berarti zaman Nabi, zaman Abu Bakar, nilai diyat itu 8 dinar atau 8.000 dirham. Ya. Pada saat pemerintahan Umar, faqama khadiban faqala ala innal ibil qad ghalat. Pada saat itu Umar berkhutbah dan mengatakan sekarang harga unta itu sudah mahal. Qala, karena itu kemudian Umar berkata, fafaradhaha Umar ala ahli zahab alfi dinarin. Umar kemudian merubah, artinya memutuskan nilai diyat itu tidak senilai zaman Nabi atau zaman Abu Bakar. Ya, saiki unta-unta wis padha munggah iki regane, mbiyen unta murah. Saiki larang, berarti dianya juga harus mahal. Ya. Maka Umar kemudian menetapkan bahwasanya kalau diyat itu dengan zahab, di sini dikatakan ahlu zahab itu adalah ahlu Syam, ahlu Misr yang biasa menggunakan transaksi dengan emas, maka nilainya adalah alfu dinar. Naiknya luar biasa, dari 8 dinar ke 1000 dinar. Wa ala ahlil wariq. Warid itu adalah perak. Penduduk yang menggunakan transaksi dengan perak, maka nilai diyahnya itu adalah 12 alfan, 12.000 dirham. Ya. Wa ala ahlil baqarah, orang-orang yang punya sapi atau biasa transaksi dengan sapi, maka ditetapkan oleh Umar ahlul baqarah itu mi'atai baqarah. Dia itu nilainya sama dengan 200 sapi. 200 sapi ku akeh kok ya. Wa ala ahli sya, bagi orang-orang yang punya kambing dan melakukan pembunuhan, maka keputusan Umar pada saat itu al-faisyatin, dendanya, diyatnya, kafaratnya orang yang membunuh dan dia punya banyak kambing, diyatnya itu adalah 2000 domba atau kambing. Wa ala ahlil hilal mi'atai hullah. Kalau orang itu punya pakaian jeragan
baju atau celana atau pemilik garmen, maka dendanya atau nilai diatnya itu adalah mi'atai hulla, 200 pasang, setel, ya, 200 setel pakaian. Itu keputusan Umar bin Khattab. Qala Syafi'i bi Misr, Imam Syafi'i pada saat di Mesir, la yu'khadhu min ahli dhahab wala min ahli al-wariq illa qimatil ibil balighatan ma balagat. Kata Imam Syafi'i ketika di Mesir berfatwa, diat itu tidak diambil baik dari penduduk yang biasa bertransaksi dengan emas atau perak atau yang lain, kecuali dia itu berupa unta. Artinya berapapun nilai unta, ya dia dengan unta. Itu mazhabnya Asy-Syafi'i. Wal marji' annahu lam yathbut bi tariqin la shakka fihi taqdirur rasul diya bi ghairil ibil fayakunu Umar qad zada fi ajnasiha wa dhalika li'illatin jaddat wastaujabat dhalik. Kenapa Umar berani memutuskan itu? Keputusan Umar itu didasari karena satu kondisi. Jadi kalau pada 10 atau 15 tahun yang lalu misalnya dendanya misalnya 1 unta. 15 tahun yang lalu 1 unta dengan sekarang 1 unta nilainya sama atau beda, Pak? Ya, berbeda. Nilainya berbeda. Nah, itu yang logika yang dibangun oleh Umar, ya. Dia tuku beras 1 kilo berapa? Ya. Sekarang sudah berubah harganya. Hikmatuha, apa hikmah dibalik penetapan dia itu? Wal maqsudu minha az-zajr war rada' wa himayatil anfus. Tidak lain diat atau denda itu dimaksudkan agar orang itu tidak gampang melakukan pembunuhan atau hati-hati jangan sampai melukai atau membunuh orang lain. Walihada wajaba an takuna bihaitsu yuqasi min adaiha al-mukallafuna biha wa yajiduna minha harajan wa alaman wa masyaqqatan wa la yajiduna hadzal alam wa yash'uruna bihi illa idza kana malan katsiratan yanqusu min amwalihim. Jadi kenapa harus ada dia? Di samping hukumannya juga benar, karena jiwa itu mahal. Jiwa itu tidak ada nilai harganya. Maksudnya terlalu tinggi. Nyawa kita itu terlalu tinggi kalau dinilai dengan harta. Penyakitnya Pak Dahlan Iskan ketika operasi di Cina, habis berapa? Berapa? Habis berapa? Siapa Pak Dahlan Iskan? Pemilik Jawa Post yang sekarang jadi Dirut PLN. Operasi liver. Habis berapa? Hah? Miliar, 1 miliar. Habis 3M. 3 miliar. Itu biaya rumah sakitnya, belum biaya yang lain. Ya. Artinya kalau kita tidak punya 3M ya sulit kalau kita operasi. Kita tahu yang sekarang dioperasi di Surabaya itu berapa biayanya, si Ramdan itu, anak dari Trenggalek. Artinya bahwasanya nyawa itu luar biasa harganya. Jangan sampai nyawa itu gampang untuk dihilangkan.
wa yudayyiquna bi adaihi wa daf'ihi ila al-mujni alaihi aw warathatihi. Ya. Kewajiban membayar dia itu harus diserahkan kepada ahli waris atau wali daripada orang yang terbunuh. Ya. Berapa? Kalau tadi Umar memutuskan sekian tadi, ya. Kalau ahli Baqarah 200, kalau ahli Syah atau kambing 2000 dan seterusnya. Ad-diyatu faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qaddaraha faja'ala diyatar rajul al-hur muslim mi'atan minal ibil ala ahli ibil. Dia kalau Nabi memutuskan sama niyata dinar, kalau diukur atau dibayar dengan menggunakan unta, maka Rasulullah memutuskan dia itu kalau dibayar dengan unta mi'atun minal ibil, 100 unta. Kalau Umar tadi kan 200 ya. 200 itu untuk apa? Untuk sapi. Wa mi'atai baqara ala ahlil baqara. Yang punya sapi maka dendanya 200 ekor sapi. Wa alfai syah ala ahli syah, dan 2000 kambing bagi orang yang punya kambing. Wa alfa dinarin ala ahli zahab, 1000 dinar bagi orang yang punya emas. Wa isnai asyara alf dinar min ahli al-fiddah, dan 12.000 dirham ya penduduk yang punya fiddah atau perak. Wa mi'atai hullah ala ahlil hulal. Itu jumlah yang harus dibayar kalau orang itu melakukan jinayat itu. Nah, al-qatlul ladzi yajibu fihi, pembunuhan yang mewajibkan bayar dia itu sering sudah kita sebutkan, minal muttafaq alaihi bainal ulama annaha tajibu fil qatlil khata' wa fi shibhil amdi. Diyat itu disepakati oleh para ulama wajib dibayar pada pembunuhan yang tidak disengaja atau shibhul amdi atau shibhul amd. Shibhul amd itu diarani sengaja ya gak sengaja ya, tapi mirip-mirip sengaja. Misalnya shibhul amd itu sampeyan melempar mangga dengan tombak, sing disawat kuwi pelem, ternyata ketika jatuh kena orang, itu shibhul amd. Mana yang mengatakan shibhul amd itu karena tombak itu bisa membunuh itu. Niatannya orang tadi itu tidak untuk membunuh orang, untuk ngelempar mangga, tapi ternyata pada saat dilempar ya kena orang. Itu shibhul amd. Wa fil amdil ladzi waqa'a mimman faqada syartan min syurutit taklif mithlu saghir wal majnun. Atau dalam pembunuhan yang disengaja tapi pelakunya itu bukan orang mukallaf. Misalnya as-saghir, anak-anak melakukan pembunuhan, atau orang stres melakukan pembunuhan, maka itu masih dikenai kewajiban membayar denda. Loh, kan dia itu bukan mukallaf. Iya, tapi dia itu punya harta. Ya. Sama dengan zakat. Anak-anak punya warisan banyak. Dia belum baligh. Wajib zakat tidak? Ya, wajib zakat tidak? C. Kelas 1 SD. Tapi hartanya banyak. Karena peninggalan orang tuanya kaya. Wajib zakat tidak? Ya.
sebagian besar ulama itu mengatakan wajib. Kenapa wajib? Meskipun dia anak-anak, karena zakat itu bukan hanya berkaitan dengan umur seseorang. Zakat itu wajib karena adanya harta. Masih yo balik ya, wis tuwa nang gak duwe donya, yo gak wajib zakat. Umure piro sampean? 30. Kere. Yo gak wajib zakat, mung gak duwe. Ya. Berarti zakat itu berkaitan dengan finansial, dengan harta. Artinya kalau anak-anak yang melakukan pembunuhan, dia punya harta tidak? Kalau punya wajib membayar zakat. Wa fil amdi alladhi takunu fihi hurmatul maqtul naqisatun an hurmatil qatil mithlul hurri idza qatala al-'abd. Ya. Atau disengaja tapi pembunuh dan yang dibunuh itu tidak seimbang. Misalnya seorang yang merdeka membunuh budak, itu merdeka itu tidak dibunuh, tapi kena denda atau dia. Kama yajibu 'alan naim alladhi inqalaba fi naumihi ala akhar faqatalahu. Termasuk kategori pembunuhan yang tidak disengaja adalah seorang yang tidur. Inqalaba fi naumihi, kemudian ngelindur, apa, kemudian ngelibak itu dan mengenai temannya satunya yang di sebelahnya. Faqatalahu, kemudian meninggal. Kena kelibakan mati. Nah, itu khata. Ya, jadi harus bayar denda. Termasuk kalau di jalanan itu menubru orang. Ya, tubruan atau kecelakaan itu masuk dalam kategori pembunuhan yang khata. Saya yakin ketika terjadi tabrakan itu bukan sesuatu yang disengaja nabrak. Ya. Kecuali kalau memang ada tanda-tanda bahwasanya nabraknya dia itu sengaja. Selama ini cekcok misalnya, kemudian pas di jalan ya ditabrak misalnya. Nah, kalau seperti itu ya jelas itu adalah pembunuhan yang disengaja. Tapi kalau kecelakaan yang biasa kita lihat, kita dengar, maka itu adalah termasuk dalam kategori khata. Kama yajibu 'ala man hafara hufratan fataradda fiha syakhsun famata. Termasuk dalam kategori pembunuhan yang tidak disengaja dan karenanya kemudian wajib membayar denda atau diat adalah ketika ada orang yang menggali lubang. Menggali lubang itu bukan artinya utang, Mbak ya. Ya. Gali sumur misalnya, gak ditutupi. Fataradda fiha syakhsun famata, kemudian ada orang yang keceglok di situ, terpleset dan jatuh meninggal. Wa ala man qutila bi bazahi ziham. Jadi orang yang menggali galian itu kena diat. Loh, aku mek ngeduk tok kok, sing ngongkon jeragan. Sing kena sing ngeduk ta sing duwe sumur. Ya, Pak. Yang kena bayar diat itu yang menggali atau pemilik sumur itu. Aku iki mek dikongkon gali. Gak kon nutupi mek gali to. Misalnya begitu ciri tukangnya. Gara-gara kon iki ana wong kecemplung mati iki. Loh, saya disuruh Pak Fulan itu loh, juragan saya. Itu yang kena siapa? Yang gali atau yang punya sumur? Hah? Yang punya sumur. Penggali itu adalah hanya buruh menggali lubang. Wa ja'a fi dzalika min Hanas
an Hanas ibnu Mu'tamir an Ali radhiyallahu anhu qala. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hans ibnul Mu'tamir dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Aku pernah diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Fantahaina ila qaumin qad banu Zubayyah lil Asad. Ya. Saya berhenti di satu kaum namanya Zubayyah lil Asad. Fa bainama hum kadzalika yatadafa'una. Oh ya. Fantahaina ila qaumin qad banu Zubayyah lil Asad. Pada saat itu ada masalah, ada problem bahwasanya orang-orang itu sedang menggali sumur untuk menjebak singa atau macan. Ya, di Yaman itu. Fawainahum kadzalika yatadafa'una idza saqata rajulun fata'allaqa bi akhar. Pada saat itu ada singa yang kecemplung kena jebakan itu. Nah, orang-orang itu pada lihat. Ndi macane ndi? Oh, korone sorry kok iko. Ternyata ada yang kepleset satu. Yang kepleset pertama itu gandolan yang kedua. Ya. Yang kedua nyaut temannya lagi, gandolan lagi berarti 3. Yang ketiga ini juga nyaut atasnya lagi, berarti sampai 4 orang berantai. Hatta saru fiha arba'ah. Sampai yang jatuh di sumur yang ada macannya itu ada 4. Fajarahum al-asad. Karena di dalamnya itu ada macan, ya 4-4-nya itu dicakari oleh macan yang kepleset itu. Fantadabalahu rajulun bihirbatin faqatalahu wa matu min cirahihim kullihim. Ada satu orang yang datang membawa tombak dan membunuh singanya, tapi sudah melukai 4 orang itu. 4 orang itu akhirnya meninggal karena dicakari macan. Faqama auliyaul awwal ila auliya'il akhir. Maka wali dari yang pertama itu, yang jatuh pertama kali, ya, menuntut kepada wali yang lain. Sampai mereka itu otot-ototan mau perang. Fa'atahum Ali, kemudian pada saat itu Ali datang. Faqala turiduna an taqtulu wa Rasulullahi hayyun. Apakah kalian ingin saling membunuh padahal Nabi itu masih hidup? Jadi gara-gara ada kelompoknya atau keluarganya yang jatuh tadi. Yang pertama jatuh, tapi gandolan yang kedua ikut jatuh. Kalau di masyarakat kita biasanya nguras sumur, Pak ya. Sumur tua itu biasanya. Inni aqdhi bainakum qadha. Wis saiki tak putusno wae, kata Ali. In radhitum bihi fahuwal qadha. Kalau kamu setuju dengan putusanku itu, ya wis iku keputusan yang terbaik. Wa illa hajara ba'dukum ala ba'din hatta ta'tun nabi. Kalau tidak, maka tunggu. Kedip-kedip. Tunggu datang ke Nabi. Fayakunu huwal ladzi yaqdi bainakum faman ada dzalika fala haqqa lahu. Terus kumpul, ya. Kumpul ada Ali. Ijma'um min qabailil ladzina hafaru al-bir. Ya, ayo kabilah yang gali itu tolong dikumpulkan. Rub'ud diyah wa thuluthud diyah wa nisfud diyah wa diyah kamilah. Ada diat 1/4, ada 1/3, ada separuh, dan ada diyah kamilah. Diat yang dibayar 1 full gitu. Fal awal rub'ud diyah. Yang pertama itu dapat 1/4. Li'annahu halaka min fawqin salasah.
Karena dia jatuh dan dia gandolan dengan 3 orang, maka dia dapat 1/4. Orang yang di atasnya 1/3. Orang di atasnya lagi separuh, dan yang orang yang keempat dia kamilah. Ya, jadi 1 diyat. Fa'abau illa am yamhu. Tapi orang-orang enggak setuju dengan putusan Ali sampai mereka itu datang ke Nabi. Pada saat itu Nabi sedang di makom Ibrahim. Faqassu alaihi al-qissah fa'ajazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menceritakan keputusannya Ali, ya, dan Rasulullah mengiyakan, membenarkan apa yang diputuskan oleh Ali. Nah, itu diyat kaitannya dengan orang yang menggali sumur atau lubang. Oke, sudah kedip-kedip lampunya. Ada yang ditanyakan, silakan. Tadi ada mic di depan. Ya. Gini ya, kalau kebetulan orang yang jadi korban itu umpama tidak punya ahli waris atau keluarga, dendanya diberikan ke siapa? Gitu. Jadi yang dibunuh itu atau yang terbunuh itu tidak punya ahli waris. Kono blas. Ya. Bapak, ibu, dulur, paman tidak ada. Kalau bapak, ibu, dulur, paman tidak ada, ahli waris semuanya tidak ada, maka larinya denda itu ke Baitul Mal. Ya, ke Baitul Mal muslimin. Ya, mungkin ada orang yang tidak punya ahli waris. Ya, tapi mungkin sedikit. Kalau misalnya tidak punya anak, bukan berarti tidak punya ahli waris. Karena saudara itu juga ahli waris. Kalau tidak punya saudara, bukan berarti tidak punya ahli waris. Paman itu ahli waris. Kalau pamannya sudah mati semua, bukan berarti tidak punya ahli waris. Karena anak paman juga termasuk orang yang mendapatkan warisan, ya. Tapi seandainya itu semuanya tidak ada, maka aliran diyat itu arahnya kepada Baitul Mal, ya. Ada yang lain? Ini sekarang maju banyak maghribnya. Terus maju tadi saya berangkatnya mepet, macet bisa. Sudah cukup ya, sudah isya atau menjelang isya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.